Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kita sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan awal di situs WordPress yang telah kita buat. Mari kita mulai. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian di mana bisa mendapatkannya, perbedaan WordPress ORG dengan WordPress.com, fitur-fitur unggulan WordPress, dan cara instalasi di server hosting. Kali ini kita akan membahas tentang pengaturan awal di WordPress. Ini adalah website yang telah kita buat kemarin. Untuk masuk ke halaman adminnya, teman-teman bisa tambahkan di alamat domainnya /wp.admin. Kemudian masukkan username dan password yang telah kita buat ketika melakukan instalasi WordPress. Nah, ini halaman dashboardnya. Kemudian pada bagian bawah ini ada menu setting, ada setting general, writing, reading, discussion, media, permalink, dan privacy. Secara default ketika mengklik menu setting ini akan masuk ke pengaturan umum atau general setting. Nah, di general setting ini ada beberapa pengaturan seperti title-nya atau judul, kemudian tagline atau slogan, kemudian alamat WordPress-nya, alamat situsnya, kemudian ada alamat email untuk administratornya, kemudian settingan membership. Ini jika diklik anyone can register, nanti setiap orang akan bisa registrasi ke website kita. Kemudian ada pengaturan new user di patrol, defaultnya subscriber. Jadi ketika kalau membership diaktifkan supaya orang lain bisa register, ketika register nanti akan otomatis role-nya menjadi subscriber. Kemudian set language, ini bahasa Inggris. Kita coba akan ke bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita save terlebih dahulu. Maka semua menu-menu di sini dan semua pengaturan di sini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya setelah bahasa ada zona waktu. Ini UTC plus 0. Kalau di Indonesia itu berarti kan UTC plus 7 ya, Jakarta. Nah, kita ubah dulu. Kemudian ada format tanggalnya mau seperti apa. Jadi ketika setiap ada format tanggal, nanti akan ditampilkannya seperti ini atau bisa disesuaikan. Nah, kalau sekarang tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalnya dipilih jadi seperti ini, jadi ada tanggal, kemudian bulan, dan tahun. Jadi setiap ada format tanggal nanti akan berubah seperti itu. Kemudian ada format waktu. Sama juga nanti kalau setiap ada data waktu, ini akan ditampilkannya seperti ini. Kemudian ada aturan minggu dimulai pada hari apa, hari Senin atau bisa juga hari Minggu atau hari yang lainnya. Kemudian jika sudah melakukan perubahan, langsung klik simpan perubahan. Jika pengaturannya sudah disimpan, kemudian kita akan lanjut ke pengaturan untuk menulis. Nah, untuk pengaturan menulis ini digunakan untuk mengatur penulisan pada sebuah post di WordPress. Jadi bisa digunakan untuk memformat default posting yang akan dipublikasikan. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk melakukan pengaturan posting melalui email dan sebagainya. Nah, ini ada kategori post standar yang ini digunakan ketika kita membuat sebuah posting. Kategori defaultnya adalah uncategorized.
Nah, tapi ini kan belum dibuatkan kategori-kategori lainnya. Nah, nanti kalau sudah ada kategori lain, ini akan ada muncul juga di sini kategori-kategori yang lainnya. Tapi untuk kategori dan lain-lain kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian format post bawaan ada di standar, ada sampingan, chat, galeri, taur, gambar, kutipan, status, video, dan suara. Nah, untuk format post bawaan ini digunakan oleh tema WordPress untuk membuat setting default pada sebuah posting. Kemudian untuk setting memposting via email, jadi kita bisa mempostingkan ke WordPress dengan hanya mengirimkan konten ke email. Jadi ketika ada konten masuk ke email, maka akan langsung masuk ke WordPress. Nah, tapi ini ada beberapa settingan yang harus kita siapkan. Ini kita akan bahas di materi yang lebih advance. Kemudian ada settingan untuk perbarui layanan. Nah, ini saat mempublikasikan sebuah posting baru, WordPress akan secara otomatis memberikan informasi layanan pembaruan situs lewat email. Jadi jika ada post terbaru, ini akan diberitahukan ke email oleh sistem ini. Nah, jadi nanti jika ada posting baru yang dibuat, ini akan memberitahukan ke kita melalui email. Jika sudah melakukan perubahan, selalu simpan perubahan. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah pengaturan membaca. Untuk pengaturan membaca ini digunakan untuk menampilkan postingan yang akan kita tampilkan di halaman WordPress. Jadi pengaturan ini dapat digunakan untuk memudahkan pembaca melihat WordPress. Di dalam pengaturan membaca dapat diatur aplikasi di home dan jumlah posting yang akan kita tampilkan di halaman home atau beranda. Nah, jadi tampilan berandanya bisa memilih dari post-post yang terbaru atau dari halaman statik atau dari page. Karena page-nya belum kita bahas, nah kita akan settingan sebagai default saja. Kemudian laman blog menampilkan paling banyak 10 post. Jadi ini di halaman beranda ini akan diatur per halaman 10 post. Nah, untuk umpan sindikasi menampilkan yang paling baru, jadi ini pengaturan untuk menentukan jumlah halaman yang dapat di-download melalui sebuah feed. Jadi pada setting awal jumlah download adalah 10 post, namun dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk settingan setiap post dalam feed sertakan teks penuh atau kutipan. Jadi nanti untuk ke feed settingannya mau ditampilkan teks penuh atau hanya kutipan saja. Kemudian settingan ketampakan pada mesin pencari. Nah, ini memungkinkan untuk sebuah posting dapat dilihat oleh mesin pencari. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah pengaturan tentang diskusi. Pengaturan diskusi ini digunakan untuk membuat cara kerja dari pembaca yang akan mengomentari sebuah postingan. Jadi dengan fitur ini WordPress dapat diatur apakah akan menampilkan komentar atau menyembunyikan komentar dari para pembaca. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, yaitu pengaturan artikel dasar, kemudian ada pengaturan komentar lainnya, kemudian kirimkan email pada saya setiap kali. Jadi bisa diatur jika ada seseorang yang membuat komentar di postingan pada website kita, itu akan langsung mengirimkan notifikasi ke email kita. Kemudian ada settingan sebelum sebuah komentar muncul. Komentar harus disetujui secara manual atau penulis komentar harus mempunyai komentar yang disetujui sebelumnya. Jika komentar harus disetujui secara manual, maka setiap komentar tidak akan langsung tampil, tetapi akan dimoderasi terlebih dahulu, disetujui oleh admin website kita. Kemudian untuk moderasi komentar, tahan komentar dalam antrian jika mengandung 2 atau lebih tautan. Kemudian ada settingan moderasi komentar. Jadi moderasi ini dilakukan untuk melakukan penyaringan jika komentar berisi kata-kata ataupun link yang tidak sesuai atau komentar yang dapat merugikan halaman WordPress yang teman-teman kelola. Nah, dengan moderasi ini, maka komentar yang mengandung kata-kata sensitif itu tidak akan muncul di kolom komentar. Jadi komentar ini akan muncul ketika telah lolos dari moderasi. Nah, kemudian ada settingan kata kunci yang dilarang. Nah, ini pengaturan ini
untuk melakukan blocking terhadap kata-kata sensitif yang telah teman-teman tentukan tadi. Nah, ketika pembaca menuliskan kata-kata ini di kolom komentar, maka otomatis komentar tersebut masuk ke dalam daftar hitam komentar dan tidak akan ditampilkan di kolom komentar. Kemudian ada settingan avatar, ini digunakan untuk menampilkan gambar yang mewakili sebuah komentar. Dapat diatur tanpa gambar, kemudian dapat juga diatur dengan gambar yang telah tersedia di WordPress. Kemudian ada tampilan rating, kemudian ada avatar standar. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan media. Untuk pengaturan media ini digunakan untuk menentukan batasan maksimal terhadap media yang akan diupload ke WordPress. Dengan demikian maka akan menghemat juga ruang penyimpanan, karena semakin besar ukuran dari media yang diupload, maka semakin besar pula ukuran media tersebut. Yang pertama ada settingan ukuran gambar. Nah, di sini ada ukuran miniatur, misalnya lebar dan tingginya. Jadi jika melebihi ini maka tidak akan bisa diupload. Kemudian ada ukuran sedangnya, kemudian ada ukuran besarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah settingan mengunggah berkas. Nah, pilihan ini dapat digunakan untuk mengorganisir media dalam folder yang sesuai bulan dan tahun. Opsi ini dapat dinonaktifkan dengan menghilangkan tanda centang biru di dalam kotak ini. Jadi jika dicentang, maka setiap akan mengunggah berkas nanti akan diorganisir ke dalam folder-folder berdasarkan bulan dan tahun. Jika sudah melakukan perubahan, sama simpan perubahan. Kemudian untuk pengaturan selanjutnya adalah tentang pengaturan permaling. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri permaling di WordPress yang sedang teman-teman kelola. Permaling ini berpengaruh terhadap SEO atau Search Engine Optimization, dan mudah tidaknya WordPress diakses oleh banyak orang. Di WordPress, pengaturan permaling ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengaturan umum dan pengaturan opsional. Untuk pengaturan umum, permaling dapat diatur secara otomatis berdasarkan biasa. Kalau seperti ini berarti ini ada ID post atau page-nya. Kemudian bisa juga berdasarkan tanggal atau nama. Jadi setiap posting nanti URL-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian bisa berdasarkan bulan dan nama, kemudian bisa berdasarkan numerik, kemudian dengan nama tulisan. Yang paling berpengaruh terhadap SEO sebenarnya yang pengaturan umumnya berdasarkan nama tulisan. Kemudian bisa juga berdasarkan struktur tersuai. Nah, kita akan pakai untuk pengaturan umum dengan nama tulisan. Nah, kemudian untuk pengaturan opsional, jika memilih pengaturan permaling opsional, maka dapat diatur berdasarkan kategori atau berdasarkan tag. Jika sudah dirubah, maka kita harus simpan perubahan. Nah, jika sudah, karena kita menggunakan permaling nama tulisan, maka jika kita mengunjungi situsnya dan mengklik salah satu postnya, bisa dilihat bahwa ini berubah menjadi sesuai dengan format permaling yang kita pilih tadi. Yang selanjutnya adalah pengaturan privasi. Nah, jadi untuk pengaturan privasi ini, dengan menyematkan halaman privasi, maka secara tidak langsung pembaca dan Anda sendiri telah bersepakat terhadap pengaturan bersama yang telah dibuat tadi. Nah, teman-teman dapat mengatur halaman kebijakan privasi sesuai kebutuhan yang teman-teman gunakan. Nah, berikut ini adalah contoh halaman privasi yang ada di WordPress. Jadi untuk melihat contoh halaman privasinya, kita bisa edit atau tinjau. Nah, maka ini halaman privasinya. Dan ini kita bisa edit-edit sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi pada kesimpulannya adalah pada bagian pengaturan ini, teman-teman bisa melakukan perubahan pada settingan umum, kemudian settingan membaca, settingan menulis, settingan diskusi atau komentar, kemudian settingan media, settingan permaling, dan privacy.
Sampai sini dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.